Anak-anak ini antusias mengikuti wisata edukasi religi di Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dilengkapi miniatur Ka'bah, Masjid Nabawi, Bukit Sofa Marwa, dan lokasi lempar jumroh, anak bisa mempraktekkan langsung tata cara melaksanakan haji atau umroh. Di destinasi wisata edukasi religi ini, pengunjung juga bisa melihat replika terowongan Mina, Jabal Rahmah, hingga tempat minum air Zam-Zam. Kesini ngelakuin belajar manasik haji. Ada miniatur Ka'bah, ada miniatur Hajar Aswad, sama tadi ngelakuin sa'i. Jelang libur sekolah dan puncak ibadah haji, lokasi ini ramai dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar kota serta anak sekolah. Setiap hari pengunjung bisa mencapai 750 hingga 1.000 pengunjung. Ini sudah beberapa sekolah dari sekolah-sekolah itu sudah pada datang ke sini untuk bisa mengenal wisata religi di dalamnya. Itu ada yang dari Demak, dari Purbalingga. Untuk dapat masuk ke lokasi wisata religi, pengunjung hanya dikenai biaya Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak atau pelajar. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Satu dari 3 remaja yang mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke aliran sungai di Jalan Insinyur Soekarno, Palangkaraya dievakuasi petugas dan warga. Evakuasi korban terkendala tingginya tebing sungai. Korban baru dapat dievakuasi 15 menit kemudian menggunakan sebuah tangga. Sementara 2 rekan korban lainnya selamat dan berhasil naik dari tebing sungai setinggi 3 meter. Saksi mata menyebut saat melintas di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban terpeleset di tepi jalan hingga ketiganya terjatuh ke sungai. Namun, motor korban tidak ikut terjun ke sungai. Ini bergoncengan dari arah Masjid Kecubung menuju ke arah Giobos, menuju Jalan Soekarno. Tiba-tiba mereka terpeleset dan terjatuh. Langsung masuk ke dalam aliran sungai. Bawa tangga ke sini, anggota datang, langsung. Resiko juga di sinilah. Risiko. Mas, selain dinding yang tinggi. Korban luka kemudian dibawa ke IGD RSUD Dr. Doris Silvanus untuk mendapat perawatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Sejumlah petugas damkar dari unit Cakung berupaya membuka pintu kamar sebuah hunian di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tindakan ini dilakukan untuk mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalamnya. Sayup-sayup terdengar suara tangis bocah yang ketakutan saat petugas membongkar pintu dengan alat pengungkit khusus. Setelah hampir 1 jam, pintu akhirnya berhasil dibuka dan beruntung balita laki-laki dalam kondisi selamat. Menurut orang tua korban, insiden ini terjadi saat anaknya masuk ke kamar dan memainkan pintu dengan membuka dan menutup. Nahas, pintu tiba-tiba terkunci dan tidak bisa dibuka. Karena panik, ia pun menghubungi petugas damkar setempat untuk menyelamatkan anaknya. Sebenarnya kita punya kunci syarat, tapi karena kuncinya nyangkut di dalam, kita nggak bisa buka. Kita udah panik meminta buka pecahin kaca, tapi bapaknya tetap tenang dan tetap memberikan solusi terbaik, yaitu membuka pintu. Kasus ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk selalu waspada dan memperhatikan buah hatinya saat bermain, baik di luar maupun di dalam rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda di libur panjang akhir pekan kali ini pemirsa? Ketemu lagi dengan saya Fram Senja di Buletin Aisyah. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin Aisyah selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama kami hadirkan dari informasi evakuasi penyelamatan pemilik rumah yang terjebak kebakaran di Temanggung, Jawa Tengah, di mana berlangsung dramatis. Meski petugas telah bergerak secepat mungkin, dalam insiden ini 2 rumah di permukiman para penduduk ludes terbakar.
Nenek berusia 86 tahun yang sempat terjebak di dalam rumah yang terbakar ini akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. Kebakaran yang terjadi di malam ini mengejutkan sejumlah warga di Kampung Kepatihan, Temanggung. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sampai petugas pemadam kebakaran tiba dan mengambil alih pemadaman. Namun, posisi rumah di kawasan padat penduduk serta sebagian besar bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Setelah hampir 2 jam, api akhirnya dapat dipadamkan, namun 2 rumah beserta isinya tak terselamatkan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, diduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang merembet ke sebelahnya. Kerugian pun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Didik Dono Hartono, iNews, melaporkan. Karena tidak ada akses jembatan atau dermaga khusus, puluhan sapi yang dikirim dari kepulauan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur diturunkan di tengah laut. Sapi-sapi terpaksa berenang untuk menuju ke daratan. Penurunan hewan ternak sapi ini terjadi di Pelabuhan Dungkek, Sumeneb, Jawa Timur. Sapi-sapi ini diturunkan di tengah laut dan berenang menuju daratan. Penurunan sapi di tengah laut terpaksa dilakukan karena tidak ada akses jembatan atau dermaga khusus. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, pengiriman sapi-sapi dari sejumlah kepulauan menuju daratan di Sumeneb mengalami peningkatan pesat. Pedagang sapi mengaku harga jual sapi untuk kurban saat ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena permintaan pasar yang terus meningkat. Mahal lah, Pak. Mahal ya? Ya. Sekarang kurban kan kurban. Ya. Kalau seperti ini, kalau sekarang itu 20, kalau dulu itu 15, 16. Kendati demikian, penurunan sapi di tengah laut ini mengakibatkan sapi kelelahan dan sulit dinaikkan ke atas mobil pickup. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, karena tidak pernah ditempatkan di kandang, seekor sapi berbobot hampir 200 kg di Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat akan ditangkap. Sementara di Jember, Jawa Timur, seekor buaya terlihat merayap di jalan, diduga lapar dan ingin mencari makan. Sapi yang akan dijadikan hewan kurban mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat hendak ditangkap. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena sapi yang memiliki bobot sekitar 200 kg ini terus meronta. Sapi ini mengamuk diduga karena tidak pernah ditempatkan di kandang. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seekor buaya terlihat merayap di jalan. Buaya ini diketahui pertama muncul dari Sungai Santer di Kecamatan Kencong. Diduga buaya naik ke darat karena lapar dan ingin mencari makan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Jember, Jawa Timur, Wahyu Ruslan, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebanyak 31.000 penumpang kereta diperkirakan akan berangkat dari Jakarta menuju sejumlah kota tujuan pada libur panjang Hari Raya Idul Adha pemirsa. Lebih dari 17.000 diantaranya berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Momen libur panjang Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan warga untuk pulang ke kampung halaman. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, lebih dari 17.000 penumpang akan melakukan perjalanan dengan layanan 31 kereta api selama periode libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Sementara KAI Daob 1 Jakarta mencatat total ada 31.000 penumpang yang akan berangkat dari Jakarta pada periode libur panjang ini. KAI juga menyebut menyediakan 245.000 kursi untuk mengakomodir periode libur panjang kali ini. Adapun tujuan favorit penumpang antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung.
Ya pemirsa, bagi Anda yang bingung menghabiskan libur panjang akhir pekan kali ini pemirsa, Pulau Dewata, Bali bisa jadi pilihan. Ada satu lokasi wisata bernama Ulun Danu Beratan yang memiliki udara dingin dan sejuk dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius pemirsa. Dan untuk mengetahui seperti apakah keindahannya, kita langsung bergabung dengan rekan kami Dewi Umaryati langsung dari Bali pemirsa. Ya, selamat siang Dewi, seperti apa spot menarik di sana, apa saja bisa Anda ceritakan dari sana? Iya, Pram dan juga pemirsa, jika Pram dan juga Anda yang biasanya berwisata ke Bali menikmati objek wisata pantai dengan suasana udara yang cukup terik, kali ini saya ajak Anda untuk berwisata ke Kabupaten Tabanan yang memiliki udara yang sejuk yang bersuhu 25 derajat Celcius. Saat ini saya berada di daerah tujuan wisata atau DTW Ulun Danu Beratan, di mana di belakang saya ada pura ikonik. Pura ini sempat dimuat dalam pecahan uang 50.000 dan menjadi spot favorit para wisatawan yang untuk datang. Dan dari tadi saya ada satu wisatawan yang sejak tadi sibuk untuk menikmati objek wisata dengan berfoto-foto, yakni selamat siang Kak Tiffany. Iya, Kak boleh tahu apa saja yang dikerjakan di sini, bersama siapa datang? Ini jalan-jalan sama orang tua, sama keluarga. Boleh tahu asalnya dari mana dan apa saja yang sudah dilakukan, foto-foto di mana aja? Dari Depok. Tadi foto-foto di Pura Ulun Danus itu sama di pura-pura kecil yang di depan sana. Itu. Apa sih yang dicari di tempat objek wisata ini? Puranya ya karena itu kan ada di pecahan lembaran 50 ribuan dulunya, terus sama udaranya lebih enak yang nggak saya dapetin di Depok ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Tufani. Selamat menikmati liburannya bersama keluarga. Ya, Pram dan juga pemirsa, di objek wisata Ulun Danu Beratan ini juga dikelilingi perbukitan dan danau yang tentu juga menjadi spot favorit. Selain untuk berfoto atau video, wisatawan juga bisa menikmati wahana di sini seperti speedboat atau wahana sampan dayung tradisional dan kapal bebek dengan tarif tertentu dan dengan kapasitas maksimal 2-5 orang. Dan untuk Anda yang berkunjung, Pram dan juga pemirsa yang ingin berlibur, masih bisa datang ke tempat ini karena jam operasional akan tutup pada pukul 18.30 dengan harga tiket di hari biasa Rp40.000 dan di hari weekend atau akhir pekan dan hari libur Rp50.000. Pram, jika ingin berlibur, datang ke Bali. Kembali ke studio. Oke, habis siaran langsung ke Bali menjemput Dewi Umaryati di sana. Terima kasih Dewi Umaryati melaporkan langsung dari Tabanan Bali. Selamat bertugas sambil berlibur di sana. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, aparat Polsek Cakung Jakarta Timur meringkus seorang pria diduga pengedar ratusan butir pil ekstasi. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, seorang pelajar diamuk massa karena kedapatan membawa sebilah celurit panjang. Pria berinisial PCR ini diringkus aparat Polsek Cakung Jakarta Timur lantaran diduga menjadi pengedar pil ekstasi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 514 butir ekstasi dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Pelaku diketahui sudah 2 kali mengedarkan ekstasi dan mendapatkan upah jutaan rupiah dari seorang bandar berinisial A. Seorang pria di Bitung, Sulawesi Utara tega menganiaya kepala sekolah PAUD Tinombala Pateten 2, Kecamatan Air Taimbaga. Meski sempat dihalangi orang tua murid, pelaku tetap memukulinya karena kesal tidak diberi uang oleh korban. Atas tindakannya itu, pelaku telah diamankan pihak berwajib guna proses penyelidikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang pelajar di Cirebon, Jawa Barat menjadi korban amukan massa karena kedapatan membawa senjata tajam. Belakangan diketahui korban baru saja bertransaksi jual beli celurit dengan 2 temannya yang kabur usai dipergoki warga. Polisi melakukan pemeriksaan dan memanggil orang tua korban serta memburu 2 rekannya yang sudah diketahui identitasnya. Sekelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan kocar-kacir saat polisi menggelar patroli pemantauan wilayah. Para remaja ini diketahui kerap memancing keributan dengan menghalau pengendara yang melintas. Selain mengamankan 2 remaja, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor guna proses hukum lebih lanjut.
Kepanikan terjadi saat sebuah mobil kontainer terbakar di Jalan Trans Sulawesi Mamuju Manjene, tepatnya di atas jembatan bolong. Melihat api yang semakin membesar, warga pun turun tangan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya lantaran tak ada armada kebakaran yang tiba di lokasi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi lantaran salah satu alat elektronik di muatan truk tersebut mengalami korsleting listrik. Kebakaran juga terjadi di bengkel ekspedisi di Dusun Pancawati, Klari, Karawang, Jawa Barat ketika lalu lintas dalam keadaan ramai. Awalnya hanya kebulan asap putih dan tiba-tiba mengeluarkan api dari gudang oli bengkel yang posisinya berdekatan dengan sejumlah mobil yang terparkir. Dalam hitungan menit, api tersebut membesar dan membakar ban bekas yang berada di depan gudang oli, kemudian merembet membakar ketiga unit mobil di depan gudang oli. Di Batam, Kepulauan Riau, polisi menyegel SPBU yang menyebabkan belasan kendaraan rusak dan mogok usai melakukan pengisian BBM jenis Pertamax. Penyegelan dilakukan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan jika tangki BBM yang tertanam di dalam tanah sudah bercampur dengan air. Ya, pemirsa, pentingnya bagi orang tua untuk mewaspadai dampak kelebihan asupan gula terhadap kesehatan anak-anak. Konsumsi makanan dan minuman dengan gula tambahan dapat berdampak negatif pada kesehatan anak. Lalu apa saja dampak dan bagaimana cara menghindari gula berlebih dalam cemilan anak? Kami hadirkan informasi dalam Fakta Media berikut ini. Jadi memang kita membutuhkan karbohidrat. Gula itu adalah sumber karbohidrat. Tapi kalau asupan karbohidrat dalam bentuk gula dikonsumsi berlebihan, itu merupakan karbohidrat sederhana dan total asupan seharinya lebih dari kebutuhan, itu akan membuat anak tersebut beresiko untuk mengalami obesitas. Dimana kalau seseorang mengalami obesitas, itu resiko penyakitnya akan makin meningkat. Salah satunya penyakit diabetes, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Begitu kita memberikan cemilan yang akan diberikan pada anak kita, tolong lihat kandungan nutrisi yang terdapat di makanan tersebut. Kalau ternyata kandungannya lebih tinggi di lemak jenuh atau lebih tinggi di gula, sebaiknya kita hindari pemilihan yang itu. Karena kita mesti mengutamakan sumber nutrisi yang baiknya. Misalnya asupan protein itu sering pada anak-anak tuh kurang bisa memenuhi kebutuhan proteinnya dia karena udah kenyang dengan cemilan yang mungkin isinya hanya karbohidrat atau lemak jenuh. Sangat penting untuk memperhatikan kandungan gizi yang terdapat di kemasan. Yang dibutuhkan adalah sumber nutrisi yang lengkap, jadi bergizi lengkap dan seimbang. Baik dari sumber karbohidratnya, misalnya nasi, atau roti, atau kentang, atau mie, itu semua sumber karbohidrat. Silakan dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. Jangan sumber karbohidrat, misalnya makan nasi, lauknya mie, itu karbohidrat plus karbohidrat, jadi jangan seperti itu. Nah, proteinnya itu sebaiknya dipilihkan yang lebih rendah lemak jenuh. Jadi misalnya dari ikan, dari ayam, dari telur, silahkan. Tahu, tempe, itu merupakan sumber protein. Yang berikutnya tentu saja sumber vitamin dan mineral yang ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi makanannya bergizi lengkap dan seimbang. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin AI Siang. Pemirsa, sebentar lagi waktunya makan siang. Dan jika belum mempunyai bayangan akan makan apa, mungkin menu yang satu ini bisa jadi referensi pemirsa. Namanya sop kaki kambing dengan kaldu susu sapi murni. Pemirsa nggak perlu khawatir dengan kolesterol tinggi karena menu yang satu ini telah dicampur dengan minyak samin. Buat kalian yang sudah lapar dan ingin isi perut, kali ini ada sop kaki kambing kaldu susu sapi murni. Lokasinya ada di Jalan Citarum, Jember. Di sini nih, kamu bisa pilih sendiri isiannya, mulai dari kaki kambing, paru, daging, atau bagian-bagian dari kambing lainnya. Nah, masukin sambalnya udah, perasan jeruk limaunya juga sudah. Saatnya kita santap. Mumpung lapar, suka nggak sih grogotin kaki kayak gini? Seru dan enak tahu.
Di sini saya menikmati menu sop kaki kambing. Bumbunya itu mantap bumbunya. Suasana dingin gini ya, nggak dingin ini bisa menghangatkan badan. Pemilik warung mengaku sejak menjual sop kaki kambing dengan sajian tak biasa karena ingin memberikan menu masakan dengan rasa eksklusif meski dijual di kaki lima. Daging kambing, kepala kambing, daging kambing, sampai otak, juga ada torpedo. Kalau untuk kuahnya ini terbuat dari susu. Dan ini pakai minyak samin. Satu porsi sop kikil kambing kaldu susu sapi murni dibanderol dengan harga Rp50.000. Tapi satu porsi itu bisa disantap oleh 2 orang loh. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ya pemirsa, jelang ibadah wukuf, tim kesehatan KHHI Pos Arafah memaksimalkan upaya penanganan jemaah haji. Diharapkan seluruh pasien bisa kembali ke kloter masing-masing untuk menjalani proses puncak ibadah haji. Satu persatu pasien yang dirawat di pos klinik kesehatan haji Indonesia di Arafah diperbolehkan kembali ke tenda kloter masing-masing. Rata-rata jemaah yang dibawa ke klinik mengeluhkan heat stroke, kelelahan, dan jantung. Tim kesehatan pun berupaya maksimal agar jemaah segera sembuh dan siap menjalani wukuf di Arafah. Dan insya Allah pada saat ini dari 51 tinggal 5 orang yang ada di pos kesehatan ini. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat apabila stabil akan kita kembalikan ke kloternya masing-masing. Sampai dengan 14 Juni tercatat ada 180 jemaah yang masih sakit dan rencananya akan disafari wukufkan menggunakan ambulans oleh KKHI Makkah. Ketika nanti jamaah haji itu dalam kondisi memungkinkan untuk disafari wukufkan, maka jamaah haji itu akan dilakukan saat wukuf di Arafah melalui mekanisme safari wukuf. Saat ini seluruh jamaah haji Indonesia yang sehat sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Untuk menjaga kondisi jelang rangkaian puncak ibadah haji di Ar-Mujna, saat beraktivitas di luar ruangan, jemaah diimbau selalu menggunakan masker, kacamata, payung, dan rutin minum air. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.